apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jelas, Xiaoyan juga tahu penguasa ilusi bukanlah lawan yang mudah. Tapi Xiaoyan belum banyak memanggil entitas Kampan menggunakan avatar suci. Bagaimanapun kekuatan dari alam yang tidak dikenal ini sangat besar. Bahkan sejauh ini hampir tidak ada yang mampu menahannya. Hanya penguasa ilusi yang berhasil menghadapinya secara langsung dengan kekuatan pembatasan. Meskipun sekarang pembatasan itu hancur berantakan, tetapi runa pembatas yang tak terhitung jumlahnya di Kampan terus maju tanpa henti, mengarahkan segala upaya untuk menghalangi dan melindungi peti mati emas. Namun pikiran Xiaoyan sudah bulat. Dia akan mengerahkan segala upaya untuk menyelamatkan Guyan. Pada saat itu juga Xiaoyan memegang panji penekan jiwa dan secara bersamaan melepaskan teknik jiwa kekosongan, memungkinkannya untuk melewati batasan dan langsung mendekati peti mati emas penguasa ilusi. Karena dia hanya akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan peti mati emas sebelum serangan dari entitas kekosongan berakhir. Tiba-tiba sosok Xiaoyan muncul dalam sekejap hanya beberapa puluh kaki dari peti mati emas. Kemudian kekuatan jiwanya melonjak dari pikirannya. Jari pemusnahan kekacauan abadi. Pada saat yang sama, Xiaoyan melemparkan pil pemulihan pemadatan jiwa yang telah ia siapkan sebelumnya ke dalam mulutnya. Gumpalan energi putih yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan jiwa yang terwujud, seketika memadat berubah menjadi jari besar yang menghantam peti mati emas. Dan sebuah retakan tiba-tiba muncul di peti mati emas, dan gelombang kekuatan jiwa yang kuat menyapu keluar. Namun panah jiwa yang terwujud tak terhitung jumlahnya juga menghujani dan menghalangi serangan Xiaoyan. Penekan jiwa! Saat suara itu keluar, jari putih raksasa Xiaoyan menghantam ke bawah, diikuti oleh hujan panah jiwa dari penguasa ilusi. Dalam sekejap jari itu akan hancur. Namun jari pertama hampir belum mendarat ketika jari kedua Xiaoyan menyusul. Dengan sumber asap, kekuatan jiwa putih seperti asap berubah menjadi kerucut tajam dan menghantam peti mati emas lagi. Tapi penguasa ilusi bertekad untuk melahap Guyan, berharap mendapatkan kehidupan baru. Jadi sekarang ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi Xiaoyan tidak dapat merasakan alam jiwanya. Untuk menjadi penguasa gunung dan lautan dan masih memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Bahkan setelah apa yang sekarang tidak diketahui, apakah dia tewas atau terluka parah. Sangat mungkin bahwa pada puncaknya, kekuatan jiwanya berada pada tingkat alam tanpa batas, yang jauh melampaui alam kekosongan. Alasan Xiaoyan mampu melawannya sekarang pasti karena penguasa ilusi itu sendiri terluka, dan alam jiwanya telah jatuh. Jika tidak, jika dia benar-benar menghadapi seorang ahli dari alam tanpa batas, Xiaoyan tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri dari alam mimpi tak terbatas yang diciptakan oleh penguasa ilusi. Setelah menyerang dengan dua jari berturut-turut, kekuatan jiwanya sebenarnya cukup terkuras. Tetapi tanpa ragu-ragu, Xiaoyan mengangkat tangannya lagi dan melepaskan jari ketiga. Dua serangan pertama memang dilancarkan, tetapi jari ketiga ini mampu menyerap fragmen jiwa di sekitarnya dan mengintegrasikannya untuk digunakannya sendiri. Menghadapi jari kedua Xiaoyan, penguasa ilusi hanya bisa melepaskan kekuatan jiwanya sendiri untuk melawan. Namun serangan dari Xiaoyan sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkannya secara instan menunjukkan bahwa eksistensi kekosongan yang dipanggil avatar suci memang memberikan tekanan yang cukup besar padanya.
Segera jari ketiga menghantam, menghancurkan segalanya, termasuk serangan Xiaoyan, mengubahnya menjadi kekuatan jiwa yang mengalir ke tubuh Xiaoyan. Karena Xiaoyan menyerap serangan jiwa Raja Mimpi dan mengubahnya menjadi kekuatan jiwanya sendiri. Saat Xiaoyan mendongak, pancaran cahaya yang keluar dari mata ungu di dalam retakan mulai melemah, yang menunjukkan waktunya hampir habis. Seketika, kilatan tanpa ampun muncul di mata Xiaoyan dan panji penekan jiwa muncul di depannya. Kemudian lapisan cincin jiwa mengembun. "Berikan pada saya kekuatan jiwa, meledaklah!" Pada saat itu, lapisan cincin jiwa mewakili semua jiwa di dalam panji penekan jiwa melonjak. Adapun Yetian dan jiwa terbelah Suzu, Xiaoyan dapat mengendalikannya dengan tepat untuk mencegahnya meledak. Lagi pula, jiwa terbelah Suzu masih memiliki kegunaan yang besar. "Apa yang terjadi? Apa yang Anda lakukan?" Yetian meraung, namun Xiaoyan tidak peduli. Dia dapat memperkirakan secara kasar bahwa bahkan jika dia meledakkan semua jiwa di panji penekan jiwa, Yetian akan baik-baik saja. Iblis seperti dia memiliki atribut keabadian, jadi itu hanya akan berdampak kecil padanya. Di bawah suara teredam, lapisan cincin jiwa pada panji penekan jiwa meledak, dan kekuatan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang terkandung di dalamnya didorong oleh kemauan Xiaoyan yang mengamuk, berubah menjadi badai jiwa yang menghancurkan. Meskipun badai ini tidak menyebar keluar, tetapi diarahkan secara tepat oleh Xiaoyan ke peti mati emas yang hanya berjarak beberapa inci. Segera sebuah raungan yang memekakkan telinga itu tidak langsung sampai ke telinga, melainkan benturan energi jiwa murni. Jeritan sunyi yang menghancurkan meledak di tingkat spiritual, dan pancaran cahaya jiwa yang menyilaukan langsung menyelimuti kehampaan tempat peti mati emas itu berdiri. Runa pembatas yang dibangun oleh penguasa ilusi hancur sedikit demi sedikit di bawah dampak jiwa yang meletus dari dalam, langsung menghantam peti mati emas itu. Sekarang, peti mati emas kuno yang tak dapat dihancurkan itu, yang melindungi asal-usul penguasa ilusi, akhirnya menyerah pada kekuatan jiwa yang mengerikan yang terpancar dari ledakan instan panji penekan jiwa milik Xiaoyan. Tiba-tiba tutup peti mati itu terkoyak oleh energi dahsyat dan retakan muncul di seluruh peti mati. Xiaoyan sekali lagi melepaskan jari pemusnahan Han Yuan, memberikan pukulan fatal. "Hancur!" Xiaoyan cemas ingin menyelamatkan Guyan. Bagaimanapun dialah yang mendorong Guyan ke dalam api, dan dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Mengingat kepercayaan Guyan padanya, sejumlah besar kekuatan jiwa terkondensasi menjadi jari putih raksasa. Dan dengan kekuatan jiwa yang diledakkan oleh panji penekan jiwa, peti mati emas itu akhirnya hancur berkeping-keping. Pada saat itu juga sesosok hantu jiwa yang besar dan bengkok, dipenuhi dengan kebencian dan amarah yang tak berujung, melesat ke langit dari inti peti mati emas yang hancur. Tanpa pengekangan dan perlindungan mahkota emas, bentuknya terlihat jelas. Namun fluktuasi jiwanya yang tidak stabil dapat dirasakan. "Yang mulia, saya tidak menyimpan dendam terhadap Anda, namun Anda berani menghancurkan peti mati suci saya dan merusak rencana kelahiran kembali saya. Saya akan membuat jiwa Anda tercerai-berai dan terkutuk ke dalam siksaan abadi." Sang penguasa ilusi sejati, entitas jiwa yang berada di antara realitas dan ilusi, memancarkan aura kuno dan menakutkan, meraung dengan kekuatan yang mampu merobek kesadaran. Pada saat yang sama, Guyan berubah menjadi cahaya biru. Tubuhnya sekarang agak redup, seolah-olah sejumlah besar kekuatan telah diserapnya. Jadi Xiaoyan segera melangkah maju dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Setelah peti mati emas hancur berkeping-keping, penguasa ilusi tidak punya kesempatan lagi untuk melap Guyan. Meskipun penguasa ilusi sudah sangat dekat kebangkitannya, namun Xiaoyan benar-benar telah mengalahkannya.
Pada saat ini, bayangan besar penguasa mimpi memusatkan semua kebencian dan kekuatannya pada Xiuyan, yang tatapannya dingin dan tajam di bawah. Itu adalah tekanan tertinggi yang berasal dari mantan penguasa gunung dan lautan. Bahkan sekarang, dengan tingkat kultivasinya yang telah jatuh, itu cukup untuk membuat jiwa biasa gemetar. Namun, inilah saat yang ditunggu-tunggu Xiuyan. Hancurkan peti mati emas berarti penguasa mimpi telah kehilangan perlindungan terkuatnya. Bahkan Xiuyan dengan tajam merasakan bahwa meskipun kekuatan jiwa lawannya sangat besar dan menakutkan, ada fluktuasi yang tidak biasa di sekitarnya. Dia seharusnya tidak lagi termasuk dalam dunia ini. Hanya di bawah perlindungan peti mati emas jiwanya terpelihara. Dan kekuatan aturan dunia gunung dan lautan telah datang untuk mengambilnya. Tanpa cakang kura-kura, Anda akan celaka. Anda pasti sudah binasa sejak lama. Mengapa Anda masih mencoba merebut dunia ini? Menentang aturan, mencoba menentang langit. Anda pada akhirnya akan gagal. Kata-kata Xiuyan seperti pisau paling dingin, menusuk langsung ke seluruh rencana penguasa ilusi. Bahkan, jika saya binasa, saya akan menyeret Anda ke dalam reinkarnasi gunung dan lautan. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.